Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari mengawali kegiatan majelis ilmi pada pagi hari ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan awalan rasa syukur ini insyaallah akan menjadikan hati kita semakin ikhlas, semakin tenang untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada saat ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, kesempatan untuk menjalankan atau melanjutkan kewajiban yakni berpuasa Ramadan. Insyaallah hari ini kita sama-sama akan menjalankan puasa hari ke-8. Tentunya Allah berikan kenikmatan kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan waktu yang bersamaan mungkin saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang sama, hari ini masih belum bisa menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa siyamu Ramadan. Sungguh tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dan tuntaskan kita untuk menjalankan kewajiban ini sampai nanti kita di penghujung akhir bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama bahwa puasa ini merupakan kewajiban yang mana di dalam Al-Quran Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini di awal Ramadan sudah kita dengarkan, bahkan kita mungkin sudah baca, sudah pelajari bahwa puasa itu Allah wajibkan dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 183. Yang mana dari perintah tersebut ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Yakni Allah mau menjadikan kita semua agar menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dari ayat ini ketika kita renungkan bahwa tersirat makna bahwa Allah memberikan atau Allah ingin mendidik kita semua agar melalui ibadah puasa Ramadan Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa melalui ibadah puasa. Ini sejalan dengan hadis Nabi bahwa puasa itu merupakan bagian dari pilar agama Islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan menjalankan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian pergi haji dan menjalankan ibadah puasa. Inilah bagian daripada kewajiban yang harus kita tunaikan. Berkaitan dengan puasa, maka ketika kita dalam menjalankan, seyogyanya tidak hanya secara kuantitas saja. Makna secara kuantitas adalah setiap hari puasa kita bertambah dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Namun secara kualitas puasa kita seyogyanya setiap hari kita harus semaksimal mungkin menjalankan puasa menjadi puasa kita yang bermuatan kualitas. Jadi tidak hanya kuantitas, tapi kualitas puasa harus kita kejar, harus kita jaga mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Kita sedikit merenungkan hadis Rasulullah yang dalam sabdanya beliau bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Rawahu Ibnu Majah, yang mana Rasulullah melalui sabda beliau, banyak orang menjalankan puasa, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi, tetapi atau melainkan dari puasanya tersebut illal ju' wal atas, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hadis ini ketika kita renungkan, ketika kita tadabburi, bahwa Rasulullah itu yang pertama bisa kita maknai menyinggung bahwa banyak di antara umat Islam yang puasanya itu hanya secara kuantitas, yakni hanya menggugurkan kewajiban. Hanya yang mendapatkan adalah, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Ketika kita renungi lebih dalam lagi makna hadis ini, ada makna bahwa Rasulullah menginginkan bahwa ketika kita sebagai umat Rasulullah berpuasa, maka kualitas harus kita jaga. Sehingga dengan puasa yang menjaga kualitas, maka puasa kita akan terjauh dengan puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seluruh ibadah yang dilakukan, yang diperintahkan kepada kita semuanya adalah sejatinya adalah mendidik kita semua, mengarahkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang paripurna, hamba-hamba yang senantiasa bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara puasa yang berkualitas, maka ketika kita mampu melaksanakannya, maka puasa tersebut akan memberikan dampak yang tentunya dampak baik bagi diri kita. Ini yang harus sama-sama kita jaga dalam menjalankan di Ramadan yang masih tersisa ini, yang harus kita perhatikan bersama. Bahwa terkait dengan ibadah puasa, ketika kita merenungi kembali dalam puasa itu, ketika kita sudah menjalankannya dengan baik, maka dari ibadah puasa itu
di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang bisa kita ambil. Ini bagian dari pelajaran kita semuanya. Yang pertama adalah melatih diri kita untuk mengenali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa sama-sama kita menjalankan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka ketika kita sudah tiba terbenam matahari, iftar berbuka puasa, maka disitulah kenikmatan bisa kita rasakan bahwa seharian penuh kita menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka ketika sudah maghrib tiba, maka kenikmatan saat berbuka ini adalah bagian daripada kita kembali mengenal bahwa nikmat Allah itu ketika kita sadari, ketika kita syukuri, sungguh luar biasa. Bahwa hanya sekedar air dan makan saja itu sudah dengan rasa syukur kita bisa merasakan nikmat yang sungguh luar biasa. Tidak muluk-muluk. Ini dengan kesederhanaan Allah mendidik kita untuk kembali mengenali nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum puasa mungkin kita jarang, bahkan lupa atau tidak merasakan, tidak mendapatkan atau tidak merenungi bahwa nikmat Allah yang berupa keadaan perut setelah lapar, setelah haus, kemudian diguyur dengan air dan diberi makanan sedikit, sungguh sudah nikmatnya luar biasa. Ini yang pertama yang bisa kita ambil dari puasa. Maka Rasulullah dalam sabdanya juga mengatakan liswaimi farhatani, farhatun inda fitrahu wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bahwa orang puasa itu diberikan oleh Allah dua kebahagiaan. Yang pertama ketika berbuka, kemudian yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kenikmatan yang bisa kita kembali, kita kenali, kembali kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah menanamkan kebersamaan dan persatuan. Ketika sudah tiba, Ramadan sudah masuk, kewajiban puasa sudah diberikan, maka kita di mata Allah itu sama dalam arti kita semuanya punya kewajiban untuk menjalankan puasa. Baik itu kaya, miskin, tua, maupun muda yang sudah balik, semuanya menahan lapar. Enggak ada bedanya laparnya orang kaya sama laparnya orang miskin. Nah, itu sama-sama menahan lapar. Ya seperti itu. Kondisinya lapar, kondisinya haus, ya seperti itu. Nah, maka ini berarti secara bersama-sama kita menjalankan puasa ini menimbulkan makna kebersamaan dan persatuan seluruh umat Islam ketika Ramadan, maka kewajibannya sama, adalah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, setidaknya ada 4 yang bisa kita ambil dari ibadah puasa Ramadan ini. Yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai sosial, bahwa Allah mendidik kepada kita semua bahwa kita senantiasa melalui puasa itu bisa merasakan bahwa penderitaan saudara-saudara kita yang di luar sana yang Allah uji dengan mungkin kurang berkecukupan, seringkali merasakan lapar karena tidak ada yang dimakan hari ini atau hari besoknya. Maka ini bagian dari kita agar kita senantiasa peduli kepada saudara-saudara kita. Kita rangkul, kita cari, kita dekati bahwa orang-orang yang senantiasa butuh pertolongan, kita harus
menumbuhkan jiwa sosial kita dalam rangka ibadah liridhoillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita rangkul kembali. Ini bagian daripada menumbuhkan, menanamkan sikap sosial kita. Ini bagian dari nilai puasa. Kemudian yang terakhir adalah membiasakan budi pekerti kita, akhlak kita, agar senantiasa akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik tentu akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan lebih-lebih bermanfaat bagi yang lain. Puasa itu menahan para jamaah. Menahan dalam arti ketika jasmaninya adalah menahan dari makan dan minum. Tapi kalau kita renungi secara hakikat bahwa sebisa mungkin secara rohani menahan dari segala perbuatan yang bisa mengurangi pahala-pahala puasa. Ketika kita berpuasa, maka secara sekuat tenaga kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika kita berpuasa, maka sekuat tenaga kita juga menghindari perkara-perkara, perbuatan-perbuatan atau akhlak yang tidak baik, yang mana ini akan menjadi kebiasaan dalam diri kita. Diharapkan nanti setelah ibadah puasa Ramadan kita terbiasa untuk menahan. Kita diminta untuk menjauhi, menyakiti, berbohong dan seterusnya, dengki, iri dan seterusnya. Karena perbuatan tersebut ketika kita masih melakukan saat kondisi kita berpuasa, maka apa yang kita lakukan, yakni ibadah puasa Ramadan, menjadi ibadah yang nilai pahalanya itu tidak ada. Dari sini ketika kita sudah terbiasa, maka akhlak kita melalui ibadah puasa ini akan terbentuk, akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Selama puasa kita menjaga panca indera kita dari sesuatu yang tidak baik, mata, tangan, telinga, kaki dan seterusnya. Kita juga dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar. Bersabar menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ini semua ketika kita secara sadar kita renungi, kita dapatkan, kita lakukan, maka fa insyaallah nanti akan memberikan dampak yang baik, tentunya tidak hanya bagi jasmani kita, tapi lebih-lebih bagi rohani kita. Dan tidak hanya berdampak baik bagi diri kita di dunia, tapi lebih-lebih berdampak baik ketika nanti kita menjalani kehidupan di akhirat. Maka yang terakhir bahwa kita sadari bersama bahwa puasa itu adalah perisai jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Wasyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumin ahadin wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashhab." Jadi puasa itu adalah perisai, maka jika seorang dari kalian tengah berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan berlaku yang tidak terpuji. Makna dari perisai adalah melalui puasa Allah membentengi kita dari siksa neraka, Allah membentengi kita dari akhlak-akhlak, sikap-sikap yang tidak baik. Sungguh agungnya ibadah puasa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih ketika kita berpuasa, yang kita harapkan adalah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Rasulullah bersabda, ketika kita berpuasa karena iman, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala,
maka ghufira lahu, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ma taqaddama min dambi, yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, bisa menuntaskan ibadah puasa sampai nanti di akhir Ramadan, dan Allah terima semua ibadah kita, qiyam Ramadan kita, dan terakhir Allah jadikan kita semuanya termasuk la'allakum tattaqun. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mari kita tutup dengan doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna wa auladana ya Allah wa talamidana wa ahlana min ibadikas salihin wa min ibadikal mu'minin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal mustaqim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ya Allah, nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.